sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu. Mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar diskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Perbedaan Profesor Ahmad Zahro dengan Ketua PBNU memang sangatlah berbeda tentang tanggapan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang masalah nasab kaum habaib, yang memang real apa yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sesuai dengan fakta sejarah, kitab sejarah dan kitab seabad juga, serta hasil dari tes DNA menunjukkan bahwasannya para habaib bukanlah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, dan itu pun telah diakui oleh Profesor Dr. Ahmad Az-Zahro tentang apa yang telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang sangat berbeda dengan penyampaian yang disampaikan oleh Ketua PBNU kita. Oleh sebab itu, marilah kita simak video berikut ini. Kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawok. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi. Ujungnya tuh soal husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Sudah. Pakai syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup, karena sak kampung sudah percaya. Akhirnya menjadi masyhur dan istifadah. Ini kaidah ilmiah sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada habaib. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, Al-Fakir Miftahul Akhyar, banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya enggak apa-apa. Memang ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi iya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab, maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemaci ngotot, itu masalah pada penjenengan sendiri. Ya, dulu itu saja KBC itu pernah menulis silsilah wayang, mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat
nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran, lah wong nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu sing gawe wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes itu, yang J1 itu enggak ada sak dunia itu 180 wong itu enggak ada. Lah piye to? Mosok jek ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Kalau tadi karena tabarrukan dan tidak menantang kualat dan tidak menantang kualat, mungkin dengan bahasa lain amalia kita ini sebetulnya adalah amalia katrolan. Oh, saya kebereket terus ngenai. Gemereket bahwa ada orang yang merasa keturunan Nabi kemudian mendominasi agama, bahwa dia paling paham agama. Alah, soal agama jangan merasa paling pinter, jangan. Kita juga banyak yang alim. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Saya mohon kepada Gus Yahya, sempatkan membaca buku Kesimpulan Tebu Ireng. Itu hasil halakoh 17 kali halakoh yang diikuti para kiai, ratusan bahkan bisa ribuan kiai ke seluruh Indonesia. Mari kita ikuti saja, senang tidak senang, setuju tidak setuju. Pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Begitu juga mohon kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Miftahul Ahya, semoga beliau juga menyempatkan membaca buku itu. Sekali lagi harapan kita adalah bahwa NU sebagai ormas Islam yang sangat besar ini bisa membawa umat Nahdliyin, warga Nahdliyin dalam khitoh Nahdliyah yang ditetapkan oleh para muassisun. Kalau anak santri demo kiai ini betul, tidak ada. Justru kiai menjadi qudwah hasanah. Sak tingkah polai, sak gerakannya selalu ditiru. Saya tetap mencintai sahabat-sahabat saya yang habaib. Tapi saya sebagai akademisi, orang kampus, orang yang sudah studi di dalam maupun di luar negeri, sekolahku wis tutup, ngajiku wis khatam. Jadi saya boleh toh berpendapat atau mengikuti pendapat yang saya pertimbangkan lebih sesuai dengan ketentuan dalil-dalil. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Tentang habaib itu saya ikuti jalur yang rasional, yang reasonable, yang ilmiah, yang ada dalilnya, yang ada hujahnya, bukan yang pokoknya. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi. Dan saya mohon kepada saudara-saudara yang habaib, ayo diturunkan tensinya, yang punya perikata, yang punya perilaku tidak cocok dengan bimbingan Nabi, hentikan supaya panjenengan tidak dihujat. Mosok ngaku putunan Nabi tapi terocok. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menghimbau kepada mereka supaya mereka menyadari bahwa itu bukan menimbulkan simpati tapi menimbulkan antipati, bukan menimbulkan kecintaan tapi kebencian. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong. Waspadalah. Ini yang disebut dengan muraqabah, kewaspadaan. Makin ada alasan orang lain untuk membenci orang yang ngaku cucu Nabi tapi perilakunya tidak sama sekali mencerminkan bimbingan Nabi. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita, dalilnya wong NU itu dalil kita. Ini ditolak, kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Wahai para
orang yang ngaku keturunan Nabi. Kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penyerang keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang. Ada bukti YouTube-nya. Sopos yang memalsukan terserah. Nek merasa tersinggung ya silakan aja. Tapi ini memang ada, bukan hanya 1, 2, puluhan bahkan ratusan makam. Ketahuan sekarang. Mosok nek wis ngene iki ya tetap begegek. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, telah kita simak bersama-sama kajian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro tentang penemuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan kita sebagai orang awam menyayangkan juga atas putusan yang telah disampaikan oleh Ketua PBNU kita. Harusnya dengan adanya penelitian tersebut, kita undang Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk diajak duduk bersama untuk menjelaskan apakah memang benar apa yang telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sesuai dengan fakta, bukti sejarah, dan bukti-bukti DNA. Bukan berarti dengan adanya penelitian tentang masalah nasab kaum habaib ini menjadikan suatu fitnah ataupun mengadu domba antara ulama dan para habaib. Karena semakin PBNU tidak bisa mengambil keputusan untuk mengajak diskusi, maka umat juga akan semakin resah. Namun bagi kita yang saat ini ingin mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya, maka teruslah mengikuti kajian-kajian yang telah disampaikan oleh ulama-ulama Nusantara kita ini. Semoga kita semakin tahu dan semakin paham tentang sejarah-sejarah Islam yang ada di Nusantara ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tulis di dalam kolom komentar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro, atau Anda juga mempunyai saran terhadap Ketua PBNU kita. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.